Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel Steve's Learning Mode dan masih di Python 100 hari ya, bootcamp. Dan sekarang kita ada di hari ke-24. Dan pada hari ke-24 ini kita akan bermain-main dengan file system. Ya, dimulai dengan uh, cara membuka file, ambil konten dari si filenya dan nulis sesuatu ke si filenya. Nah, untuk melakukan hal itu, simply dengan menggunakan function open sebenarnya. Nah, function open ini dia punya banyak uh, argumen ya, atau parameter yang bisa kita masukkan. Kita mau dari yang paling simple dulu, yaitu kita open file dengan default configuration. Caranya tinggal pakai function open, terus kemudian kita masukkan path ke file yang mau kita buka gitu ya. Yang mau kita buka adalah si file.txt, dan ini harus kita masukin ya teman-teman. Nah, terus kita masukin path-nya kayak gini, file.txt. Oke, nah kita masukin ke file. Oke, nah kita akan print kontennya dengan cara file.read. Nah, file.read ini dia akan mengambil semua konten yang ada di dalam file tersebut langsung ya sekaligus. Dan terakhir kita close. Ya, si file descriptor kita balikin lagi. Terus kita coba run, dan di sini di print ya 1, karena memang konten dari si file.txt ini isinya 1. Oke. Nah, kalau di Go kan ada defer function ya, kita bisa defer file.close gitu kan, supaya nggak lupa nih gitu untuk nutup si file. Nah, kalau di Python itu juga bisa, tapi dengan menggunakan suatu keyword namanya with, kayak gini ya, with, terus open as file. Nah, ini teman-teman, caranya ini sama aja. Nah, nanti otomatis di detect ya, kalau kita udah nggak butuh si file lagi, dia akan langsung di close. Hasilnya ini bakal sama aja, tetap 1 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk nulis ya teman-teman, nulis. Nah, untuk nulis itu kita akan menggunakan suatu function namanya write ya. Nah, kita coba simpan aja kontennya di suatu variabel file.read itu mungkin. Oke, begini ya. Oke, new content adalah integer dari si konten, karena dia string ya, kita convert itu menjadi integer ditambah 1. Terus kita file.write si konten barunya, kita convert lagi ke string new content, kayak gitu ya. Kita execute, dan ini ada error, katanya tidak bisa di write ya. Nah, kalau kayak gini berarti kita harus provide di parameter kedua dari function open itu, yaitu mode ya. By default mode ini adalah R itu apa? Reading ya. Nah, kalau kita mau writing itu pakai W. Oke. Kalau kita mau writing plus reading, caranya gimana gitu? Nah, caranya itu menggunakan tanda plus ya. Nah, tanda plus. Nah, ini ya. Jadi caranya kita kasih mode-nya R+, kayak gini teman-teman. Kita execute, dan si file text ini
berubah jadi 1 dan 2 ya. Kenapa 1 dan 2? Kenapa nggak 2? Mungkin di sini kita akan print, mungkin di bawah ini kita akan file.read lagi konten barunya ya. Kita akan coba print konten barunya di sini. Nah, kita coba skip lagi ya teman-teman. Nah, kenapa dia 1 dan 2 dan sekarang jadi 1 dan 3 ya. Nah, itu karena ketika di read si kursornya itu kayak ketika tadi 1 ya, ketika di read tuh kursornya dia di belakang gitu. Jadi ketika write itu dia nambahin di belakangnya gitu, kayak pen jatuhnya. Jadi kalau kita mau replace, yang harus kita lakukan adalah di sini sebelum kita write kita harus truncat ya, kayak gitu. Di truncat dibuang dulu di sini. Kita execute. Nah, di sini tetap ada 1 dan 2 karena kursornya kita harus balikin dulu ke depan ya sebelum di truncat. Jadi kita akan pakai file.seek ke depan gitu. Oke, kita akan execute. Kita akan ulang lagi dari 1. Kita akan execute. Sekarang jadi 2 ya. Kalau kita execute lagi jadi 3, jadi 4, jadi 5. Oke. Nah, si function print ini dia nggak nge-print apa-apa ya, kosong. Kenapa? Karena ingat kursornya itu ada di depan ya, kita harus balikan lagi ke belakang. Jadi pakai file.seek lagi di sini. Gitu, execute. Nah, ini sebelum diupdate, ini setelah diupdate ya 56, 67, 78, dan seterusnya. Nah, itu adalah open file di Python seperti itu. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi, masih di hari yang sama ya, 24, dan kita akan masuk ke challenge pertama. Jadi di sini sudah ada code apa ini? Nah, ini adalah code si game turtle kita ya, kayak gitu. Dari hari 22 atau 21 saya ya. Nah, kita mau improve si game ini supaya punya high score gitu. Jadi si score kita ini 3 ini mau disimpan di sebuah file. Jadi nanti kalau kita main lagi kita bisa lihat high score game dari game sebelumnya gitu. Dan high score-nya akan di replace sama high score yang paling baru kalau lebih tinggi dari yang existing begitu. Dan kalau misalnya game over ini kan tamat ya kayak gini, kita mau replace juga gitu. Jadi ketika game over dia akan reset mulai lagi gamenya. So kita lihat kita bisa ubah di mana, di scoreboard ya. Nah, mungkin di sini kita tambahin aja kali ya. Kayak misalnya high score. Nah, kita mungkin di sini punya self.high score 0. Kayak gitu. Nah, di sini kita panggil self.high score ya. Nah, ketika diupdate dia akan
if self dot score-nya lebih besar dari self dot high score, self dot high score-nya akan reset ke si self dot score. Ya, coba run dulu. Oke, kita coba makan 1, 2. Oh, game over. Coba lagi. 1, 2, 3. Oke. 4, 5. Oke ya. Sekali lagi deh. Asik. Nah, ketika game over, kita nggak mau nulis game over kayak gini ya. Kita reset ya. Caranya oke. Kita komen dulu. Berarti di mainnya kita nggak usah panggil ya. Oke, nggak usah panggil. Oh, enggak. Bentar. Game over ini mungkin kita ubah jadi function baru, def reset game, reset score kali ya. Jadi self dot score ini jadi 0 lagi. Oke. Jadi ini ada reset score. Nah, ketika game over, oke, berarti si snake-nya ini harus di reset lagi ya. Up, down, left, right. Ya, kita reset ya, reset snake. Ngapain? Pertama kita bisa panggil extend sebanyak 3 kali nggak sih? Nggak bisa sih, dia tailnya nggak ada. Nah, ini mungkin kita bisa def create default snake. Oke. So, color dan shape. Oke. Create self dot create default snake. Tunggu bentar. Ini dipanggil di sini. Oke, default snake. So ini nggak usah. Kita reset jadi 0. Oke. Self.head-nya, self.tail-nya. Oke, create default snake.
create default snake. Kalau reset snake kita tinggal panggil self dot create default snake ya. Dia hilangin. Mulai dari started coordinate. Iya, atau mungkin ininya bisa di luar aja kali ya. Nah, kosongin, bikin default snake, reset ke pathsnya 0 dan 1 ya. Oke, nah sekarang kita akan coba di mainnya. Jadi ketika di sini reset score, kita akan my snake dot create default snake. Oh sorry, reset snake. Di sini juga ya akan reset snake. Kita akan coba. Oke. Hup, 2 ya. Kita bunuh diri. Oke. Oh. Ada breaknya ya. Oke. Kita coba time.sleep 1 detik. Ini kayak buat kita nge-reset loh gitu gamenya. Jadi ada kayak tidurnya dulu gitu. Run lagi. Mati ya. Oke. Nah tapi kenapa di situ? Oke. Wait, what? Reset snake ya. For part in self parts. Oke, kita coba parts. Oke, parts itu apa isinya? Create part itu isinya turtle ya. So what is the turtle? Kayaknya ada function reset. Oke ya, reset ya. Kita coba score-nya 2, kita bunuh diri. Oke, tapi skor yang ini nggak keubah ya. Reset score ini iya, dan write score self.write score. Coba lagi. Oke, skor tetap 1, skornya jadi 0 lagi. Kita coba bikin skornya 2. Oke, skornya nambah ya, dan skornya nambah, kita bunuh diri. Oke, sip, udah mantap. Nah sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita simpan last high score-nya ya di dalam suatu file ya. Kita bikin aja file high score ya .txt boleh kayak gini ya.
So defaultnya 0. Nah, di scoreboard ini, high score ini harus ambil dari suatu file. Caranya, pakai keyword with ya, with open, path-nya ya, 01 challenge 01 slash high score .txt as file. Nah, kita read ya. Jadi terus saja high score sama dengan file.read. Kita convert ke integer. Atau bahkan ini bisa langsung aja di-set ke sini. Iya, kayak gitu ya. Kita tes dulu. Misalnya high score-nya 10. Kita tes ya. Oke, Gatot ya. No such file. Luar biasa. 01 calengi. Kenapa ya nggak bisa ya? Apa ini yang rusak? Coba. Oh, iya berarti nggak usah. Aneh. Nah, kita coba. Skornya 10 ya. Banyak banget. Oke. Nah, kemudian kita juga mau write ya. Di sini nih, teman-teman. Oke. So, caranya file function ini tinggal di copy lagi. Di sini ya. Kita buka lagi as file. Nah, sekarang permissionnya harus write ya. Nah gitu, jangan lupa tadi file.seek kernel dan file.truncat. Oke, kemudian sebentar. Berarti file.write strc high score ya. Oke, ini kita taruh atas dulu. Oke. Ini adalah self dot high score. Yap. Itu ya, high score-nya kita ubah dulu jadi 2 biar kelihatan. So, kita coba bit dulu ya. Kita bikin high score 3. Oke, kita bunuh diri. Oke. Kita matiin. Nah, kalau kita play lagi, harusnya high score sekarang 3. Ya, oke. Mantap. Oke. Oke. Oke, mantap ya. Oke. Sip, mantap. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Kembali lagi ya. Masih sama saya. Siapa lagi, teman?
Ya, di video ini saya mau nambah-nambahin dikit dari yang sebelumnya kita sudah run through. Nah, saya tuh penasaran banget ya sama yang code yang ini nih. Kenapa file.txt kita itu sudah ada di dalam atau udah selevel ya sama si mainnya, tapi dia nggak bisa execute kalau kayak gini ya. Nih, tuh. Dia error no such file directory. Nah, kalau mau sukses kita harus kayak gini. Tambahin pad atasnya gitu loh. Nah, ini ternyata ya karena isu di PyCharm-nya ya. Jadi kalau kita ubah pad-nya gitu kayak ke cache gitu loh. Aneh juga sih. Dan gitu. Ya. Nah, jadi gimana solusinya? Belum tahu teman-teman. So kita coba aja, coba kalau kita delete, ya. Terus kita coba recreate deh. Kita set 0. Oke. Coba execute. Tetap nggak bisa ya. Coba kalau kita rename, misalnya files. Kita run lagi. Tetap nggak bisa ya. Nah, itu kayaknya karena tadi main.py-nya itu tuh saya taruh di luar sih. Baru saya masukin ke folder ini gitu. Caranya bagaimana? Coba kita hapus-hapus di sini kali. Oke, kita coba run lagi deh. Nah, oke, ke cache di situ ya teman-teman. Nih, di sini nih. Kalian edit configuration-nya di sini, terus kalian hapusin tadi yang main.file. Nah, sekarang udah bisa pakai relative path kayak gini. Nah, terus yang berikutnya itu ada di challenge si ular tadi ya, snake. Nah, si challenge snake-nya tadi itu turns out kita sebenarnya nggak perlu waktu nge-write-nya itu nggak perlu file.seek sama truncat ya. Nah, ini dibutuhkan tadi ya kalau file kita open dulu sebelumnya, kursornya kan geser ya. Nah, kalau ini tuh nggak usah. Langsung write aja kayak gini bisa. Ya, kita sebentar kita coba ganti jadi 1. Kita ganti run yang ini. Oke, kita coba makan. Kita makan. Kita bunuh ya. Harusnya high score-nya 2 ya. So, kita lihat high score-nya 2 ya. Update. Kayak gitu, teman-teman. Yo, teman-teman. Baik lagi ya ke challenge terakhir. Di challenge terakhir ini kita diminta untuk bikin suatu program. Programnya itu di sini kan ada file starting letter. Nah, starting letternya itu di dalamnya ada kayak apa ya? Kayak mungkin teks dari email gitu. Ya, ada dir, terus ada name. Name ini kayak placeholder gitu ya. Invited to acara ulang tahun ya. Dari si Angel lah ya, ganti text. Nah, terus kita punya juga satu directory lagi, names ya. Isinya itu teman-teman kita yang mau di-invite.
Nah, outputnya nanti harusnya akan ada di folder output, terus di dalam folder ready to send ya. Nah, ini example ya. Jadi, si string letter ini kayak dipindahin ke sini kontennya, tapi si name-nya di replace masing-masing oleh nama dari yang mau kita undang. Nah, ini kalau ada 8 teman yang mau diundang, berarti nanti di sini ada 8 file gitu. Ya. Kayak gitu. Nah, ini mungkin kita bisa keluarin aja deh ya ke depan. Nggak usah pakai folder lagi. Lihat aja. Ready to send. Send kita, outputnya kita hapus ya. Nah, ini example-nya ya kita hapus saja. Oke, kayak gini teman-teman challenge-nya. So, gimana caranya? Belum tahu ya. Kita coba-coba dulu. So, yang pasti yang pertama yang perlu kita lakukan adalah baca masing-masing nama yang ada di invited names ya. Invited names. Ya udah kita bikin aja invited names adalah list ya. So list ini kita isi dengan tadi keywordnya apa? With ya. With open kita open dari folder letters starting letter text ya. Luar biasa sudah ada ini ya autofill-nya ya. Dia udah bisa ngelihat tab gitu. As file. Nah, yang mau kita lakukan adalah kita mau read ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa harusnya starting letters ya. Bener deh. Bukan. Salah. Name / invited names ya. Kita bisa baca masing-masing baris ya, per baris. Caranya gimana? Piye ya, kita read ya. Read, ada read line sama read line. Bedanya apa? Apa ini? Oh gitu ya, read lines. Bedanya apa sama read line? Kok nggak ada dokumentasinya? Alright, it's okay. So, kita akan Python, nggak tahu buka browser lagi, Python readline. Nggak bagus ya itu dokumentasinya. Read the first line of the file. Oh, oke. Kalau read lines ada nggak di sini? Python read lines. Tadi ada read lines soalnya. Nih, line by line nih. Yang tadi deh kayaknya. Using read lines ya, betul. Ini caranya. Oh, dia jadi sebuah list ya. So, ini kenapa aku buka browser lagi ya? Read lines. Dan dia akan
balikin lines. So ini harusnya in lines. Kita print dulu ya. Kita coba print si line. Oke, kita coba execute si main py ini. Oke. Sip. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini spasi atau apa ya? Oke, ada spasi. Oke, kita coba lihat. Oh, nggak ada deh. Oh, ini ada nih. Ini ada spasinya ya. Ya kan? Tuh, ada extra space-nya gitu loh. Oh, I have to strip the line dot strip ya. Oke, line dot strip. Oke. Leading dan trailing white space-nya dibuang. Oke, mantap. Oke, aneh juga ya, ada recline, ada. Oh, kalau ini gimana? Oke, kita bisa pakai read line. Tapi kita harus di tag ya, end of line. Caranya gini, if not line. Kalau tidak line, break. If not line, maksudnya apa ya? If not line. If line is empty ya. I see. Oh, caranya gini tuh. Oke. Aduh, agak headache saya. Enakan yang mana ya? Kayak enakan yang ini ya. Ya nggak sih, nggak usah stripping lagi. Atau enakan ini ya? Well, ya udah gini aja deh. Kayaknya lebih simple. Oke. So, kita udah punya nama ya. Jadi kita bisa langsung append aja. Invited names. Kita append ya. Nah, lanjut. Kita harus baca si string letter ini ya. Oke. What kita cobain dulu aja. We'll open letter slash starting letter ya. File. Nah, gimana caranya? Buat baca si placeholder ini ya. Mungkin bisa pakai replace. Python string replace. Ya, mungkin bisa. Caranya konten file.read terus
Ya kayaknya gini dong. Oke, kita print dulu kontennya. Yap. Yep. So, next-nya kita mau replace ya satu-satu. Caranya kita mau bikin suatu dictionary kali ya. Gimana tuh? Asik nggak? Ready to send. Nggak usah sih, nggak usah dictionary. Apa yang pakai dictionary ya? Ready. Nextnya adalah kita akan looping si name-nya. Oops, kok muncul golang sintaks for name in invited names. Oke. New content-nya adalah content replace. Tadi replace caranya yang lama ya, diganti dengan yang baru. Jadi si name ini yang mau kita replace dengan name, gitu ya. Kita print dulu teman-teman. New content ya, sekali aja. Ya, Dear Ang. Oke, mantap ya. So, kita udah punya konten barunya. Yang kurang terang ya. Konten baru udah ada, berarti sekarang kita tinggal pindahin ke folder ready to send ya. Caranya gimana? Caranya begini lagi ya teman-teman. Nah, masukin ke ready to send. Nah, file name-nya adalah mungkin file name-nya adalah invitation underscore namanya gitu, .txt gitu. Gitu kan. So, plus file name as file. Nah, ini tuh modenya adalah harus yang create ya. Create a new file and open it for writing ya, X. Oke, modenya harus X. Oke, so file.type new content. Udah gitu doang harusnya. Ya, sekarang kita coba execute. Ini folder ready to send-nya masih kosong. Kita execute ya. Kita tutup dulu. Boom ya. Oke, mantap ya. Nih, langsung ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul, 8. Dear Ang, Dear apa, Dear Katara, Dear Momo, Soka, Top, Uncle Iroh ya, dan Zuko ya, karakter dari Avatar James Cameron ya, bukan ya, Avatar Legend of Aang. Ya, kurang lebih seperti itu challenge kita di hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi video terbaru. Sampai jumpa.